Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya bacakan alunan ayat Al-Quran Surat Al-Mulk. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran ini membuat kita lebih mendekat kepada Allah SWT. Nanti sampai di rumah dipelajari kembali arti dari Al-Mulk ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa khasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم وسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang belum paham ke acara kita hari ini. Ini panjenengan sekalian datang ke sini diceritakan mau ngapain itu? Oh. 50-50. Oh, 50-50. Besok silakan datang, ada acara 50-50. Oh, Masya Allah. Berarti acara kita ini masih subhat, samar-samar, ya kan? Belum jelas. Ada yang tahu acara kita ini apa? Atau yang disampaikan pada Anda apa? Jangan sampai acara ini sudah berlangsung. Loh, yang saya cari itu gedok, ketemunya kok kelapa. Beda. Mohon maaf, gaya bahasanya orang Timur memang begini. Meskipun saya masih Jawa Tengah, tapi perbatasan dengan Jawa Timur. Saya satu kabupaten dengan Gus Baha. Kalau saya Rembangnya, Gus Baha itu Keraganya, kira-kira 30 km timur dari Kota Rembang itu namanya Gus Baha. Ya, orang yang tidak berpendidikan sampai SMA, tapi sekarang bisa jadi dosen di beberapa tempat karena kemampuan. Allah karuniakan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Kalau saya minta Anda perkenalkan terlalu lama, banyak yang ya. Tapi mungkin di antara Anda sudah banyak yang kenal ya. Ada yang orang baru di HPR ada? Oh, banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru itu maksudnya baru datang hari ini atau baru gabung hari ini? Oh, baru gabung.
Kenapa kau mau gabung dengan HPA? Karena ada Pak Udin. Ganteng apa? Ganteng. Karena Barik. diam-diam ini anak saya baru 7 loh. Arep piro, Pak? Menang web itu pernah rame. Yang ke-8 ke-9. Diam-diam. Ya ini. Jadi kalau saya cerita tentang kopi radit, maka saya katakan kopi radit itu kopi roso-roso. Jadi tidak terlalu banyak. Wah, saya nanti saya nggak punya ilmu alat yang mencukupi. Nah aja. Lupa anaknya kok sampai 7. Loh, yang penting kopinya. Kopi apa? Roso-roso. Gitu kan. Jadi kita jangan ngomong kopi radit dulu. Kopi roso-roso harus dimunculkan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira kalau yang dipahami kemarin HPA itu apa ya? HPA itu apa, Bu? Tuhan Haji Ismail. Herba penawar awal hijrah. Ada yang lainnya? Di Facebook itu kan ada ya, HPA, harapan pada Allah. Ya, ini. Atau sesuatu yang bikin ibu-ibu agak cemberut, harapan poligami ada. Itu cemberut. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong berdiri dulu. Silakan berdiri dulu. Ini yang depan tolong diisi, Pak. Masa saya suruh di sini? Kan nggak pas. Ya? Ini ceritanya nanti mau disyuting ini, mau ditampilkan ke Indonesia karena ini adalah event kedua loh, Pak. Acara ini acara kedua setelah Pekalongan. Setelah pandemi. Di Indonesia Raya ini belum ada acara ini. Ya, yang kemarin namanya DPR. Ini acara kedua setelah Pekalongan. Ya, jadi kalau bisa ini depan diisi, nanti biar kelihatan regeng itu rame, sehingga di tempat lain membuat orang semangat untuk beribadah itu dapat pahala nggak? Ada pahala. Ya. Nah, silakan diisi. Dah, cukup. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, jangan dulu Pak. Berhenti dulu. Bentar. Wah ini Pak ilmunya sudah ada semangat ini. Bentar. Silakan dipegang pundak temannya ya, pundak kirinya. Ya, akan mendekat itu akan mendekat. Ya. Baik. Pak Bu. Oh, ditirukan dong. Pak Bu. Tolong HP-nya dimatikan. Ya. Terus sekarang balik. Ya. Terima kasih. Tolong. Lu kok nggak ada suaranya? Gimana ini? Orang sekian ratus Ngaku masker kok jiratmu. Oh iya, di luar aja maskernya nggak apa kan nggak ada tim COVID ini. Terima kasih. Tolong kalau HP saya bunyi, dibantengkan. Wah, wah udah bingung. Ya, maksudnya supaya konsentrasinya sampai sini ya. Meskipun di silent, tolong jangan dibuat getar. Nanti baru semangat. Kan? Baik Bapak Ibu sekalian, ruangan ini ber-AC, mungkin membuat menjadi dingin. Kita menjadi apa? Katisen itu bahasa Tegal juga katisen ya. Oh kedinginan. Nah supaya hangat silakan berdiri. Kita akan menyanyikan bersama nasyid ya, yang membuat kita nanti akan menjadi semangat ketika mendengar ini ya. Paling tidak kemudian membangkitkan semangat kita, minimal mengingatkan kita bahwa kita ada di HPA. Ya baik.
Takbir, takbir, takbir. Masih berdiri, kita akan tayangkan satu lagi bahwa dakwah itu harus bersinergi. Kita harus bahu membahu, bukan saling menjatuhkan di antara kita, bukan saling menjatuhkan sesama produk muslim. Karena itulah yang disampaikan Tuan Haji. Kalau kita melihat ada produk lain yang miliknya muslim, maka jangan kita mencela mereka, meskipun mungkin mereka mencela kita. Bahu membahu. Ini kegiatan di Meranti, HPA Pondok Kafe di Meranti. Jadi kalau kita menyarankan orang beli produk HPA, maka ada sekian rupiah yang akan masuk ke Pondok Kafe. Jadi pasti kita baru kita bangun negara ini, ambil kesabaran ini, sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HPA Indonesia. Baru kita bangun negara ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HPA Indonesia. Ayolah semua, kita saling membantu dan bekerja sama, tingkatkan persaudaraan kesatuan kita untuk sebuah mimpi yang kita demam. Ayo semua, wahai para pejuang, ada waktu kita untuk terus bergerak. Ini saatnya kita menuju yang ilahi, jadikan negeri ini negeri yang berdikari. Baru kita bangun negara ini, jadikan umat sehat, cerdas dan mandiri. Kita bekerja dengan keimanan kita untuk kejayaan HPA Indonesia. Di dalam HPA diajarkan bahwa ukhuwah adalah ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah Wasatiyah. Maka tidak ada perbedaan antara HPA Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Vietnam dan Timur Tengah. Ayo semua, kita saling membantu dan bekerja sama untuk semua mimpi yang kita genggam. Ayolah wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang ilahi, jadikan negeri ini negeri yang berdikari. Jadikan negeri ini negeri yang berdikari. Jadikan negeri ini negeri yang berdikari. Takbir. Baik, silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang masih merasa kedinginan? Kalau ada yang masih kedinginan, nanti kita mintakan air panas di hotel, nah segera mandi pakai air panas. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu ketika para sahabat Rasulullah itu datang kepada Nabi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, pasarnya orang Yahudi itu lebih ramai, untungnya lebih gede daripada kita. Sedangkan kami ini untungnya kecil. Kenapa bisa begitu, kata Rasul? Karena kami ini mencontoh Anda. Apa yang kamu lakukan dengan mencontoh aku, kata Rasul? Engkau ajarkan kepada kami, kalau menjual pada orang, misalnya 1 kilo, maka 1 kilo.
setengah kilo, tidak lebih tidak kurang. Dan itu yang membuat kami menjadi sepi pembeli. Karena di orang Yahudi mereka berlaku curang, timbangannya dikasih sesuatu sehingga kelihatannya berat tapi sampai di rumah ringan. Tapi orang melihatnya sudah berat, beda dengan timbangan kita. Oh begitu ya, sini saya ajari cara, kata Rasulullah. Begitu beberapa sahabat diajar Rasulullah caranya begini. Kalau ada orang beli misalnya kurma, ini bahasa kita ya, kurma 1 kilo sudah betul 1 kilo, nah kita tambahin juga. Orang beli apa kita tambahin. Ya. Pernah kan kalau ibu-ibu ke pasar, ya kan, kita ini kan lebih puas kalau ya, misalnya pas pun kita akan mengatakan ini nimbang kok nimbang emas gitu. Ya, bu di ibu sini, nah, kita menjadi senang ya kan. Maka yang terjadi adalah ketika sahabat melakukan itu kemudian mereka untungnya besar. Kenapa? Karena orang dari mulut ke mulut itu mengatakan bahwa belilah di orang Islam itu. Kenapa? Karena beratnya lebih berat daripada orang Yahudi. Sahabat tahu seperti ini kenapa? Karena ada coachnya, ada yang ngajari. Siapa? Rasulullah. Nah, pada pagi hari ini sengaja kita hadirkan orang yang luar biasa. Ya. Jadi orang yang luar biasa di luar. Ya. Beliau orang yang termasuk orang as-sabiquna al-awwalun di LPA. Dan beliau sudah membuktikan bahwa bisa mendapatkan penghasilan 1 juta per hari dia. Tapi sebelum beliau menyampaikan bagaimana caranya, bagaimana semangatnya, bagaimana memulainya, maka saya harus memastikan bahwa panjenengan sekalian adalah orang-orang yang siap untuk itu. Maka ketika saya katakan HPA, maka Anda mengatakan sukses. HPA sukses. Ya. Jadi saya akan mengatakan 2 kali. Kemudian ketika saya mengatakan takbir, Anda berdiri, Allahu Akbar. Ya. Bisa ya? Nah, dicoba. HPA sukses. HPA sukses. Takbir. Ini semangatnya baru 65%. Tadi saya sudah mengontak sama hotel, tolong kursinya jangan dikasih lem. Supaya kalau berdiri tidak lengket ya. Saya pastikan tidak lengket ibu-ibu. Ya. Dan karena kursi ini tidak harus sekian suara baru dapat kursi, jadi jangan Anda takut untuk meninggalkan kursi. Ya. Baik, HPA. HPA. Takbir. Lumayan untuk mengoptimal main. Nah, yang kedua, ketika saya mengatakan 1 kata untuk HPA, Anda mengatakan dahsyat. Ya. 2 kata untuk HPA, luar biasa. 3 kata untuk HPA, saya pasti sukses. Saya pasti sukses. Kemudian saya akan bilang takbir dan berhenti. Pelajarannya terlalu banyak. Saya khawatir efek dari daring itu biasa online-an. Ya, ketika saya katakan 1 kata untuk HPA, dahsyat. 2 kata untuk HPA, luar biasa. 3 kata untuk HPA, saya pasti sukses. Ketika saya tanya siapa yang sukses, saya. Ya, saya ingin merefleksikan ketika Rasul mengatakan, ketika ditanya Rasul mengatakan bukanlah seorang pemuda yang mengatakan ini bapak. Seorang pemuda adalah yang mengatakan inilah.
Ya, dan Rasulullah para sahabat sudah membuktikan itu. Jadi sekali lagi kalau saya tanyakan satu kata untuk HPA, luar dua kata untuk HPA, tiga kata untuk HPA, siapa yang sukses? Takbir. Nah, ya. Baik, kita coba satu kata untuk HPA, dua kata untuk HPA, tiga kata untuk HPA. Siapa yang sukses? Takbir. Semoga yang budinya cepat Allah segera mengabulkan supaya satu hari 1 juta. Saya ulang. Satu kata untuk HPA, dua kata untuk HPA, tiga kata untuk HPA. Siapa yang sukses? Siapa yang sukses? Takbir. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga Allah SWT dan para malaikat mencatat yang hadir di sini adalah orang-orang soleh dan solihah yang akan mensukseskan Islam, yang akan ikut membantu membiayai rumah tahfidz kita, pondok tahfidz kita. Kalau tadi para sahabat sudah ada kosnya, maka kita panggil orang yang luar biasa itu, ya. Beliau adalah orang yang pernah saya tolak ketika ngajak saya di HPA. Beliau juga orang yang pernah datang ke tempat saya di Rembang, ya, tetap melanjutkan datang walaupun kakinya terlindas roda bis, tapi beliau tetap datang ke tempat saya. Padahal sudah saya tolak. Akhirnya karena melas, saya masuk HPA, sehingga akhirnya saya ikut-ikutan beliau sampai hari ini. Kita panggil Bapak Helmi Herdianto dengan takbir. Nah, Pak, sudah terkendali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sekalian, hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu dalam kondisi yang paling kita syukuri, yang paling kita nikmati, yaitu iman dan Islam. Tak lupa salam dan salam kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga hari akhir. Sebelum saya mulai, Ibu sekalian, boleh saya minta satu permintaan? Yang pakai masker bisa dilepas. Saya takut nanti ilmu hitamnya datang. Karena kekurangan oksigen saya hilang, tahu gelap. Gitu ya. Insya Allah di sini sehat-sehat, apalagi sudah biasa minum kopi lagi. Ya, karena kopi lagi meningkatkan sistem imun, ya, imun kita. Jadi insya Allah kita aman lah. Kalau takdirnya Allah mati ya mati, nggak usah minum ya. Jadi bos, sekarang kita sudah ikhtiar, udah 1 meter ini ya, udah jarak-jarak itu. Jadi kalau wahai nggak kena, ya. Santai aja. Bos sekalian, ya, hari ini kita akan belajar tentang apa, bos sekalian? Tentang bisnis. Bisnis itu belajarnya nggak usah serius, ya, serius tapi santai. Karena apa? Kita harus sering senyum. Ya, kalau nggak senyum pelanggannya lari. Ya, kalau nggak senyum pelanggannya lari. Nah, pelajaran pertama, yuk kita latihan senyum. 1, 2, 3. Biar seger gitu, kita dari tadi saya serius terus gitu ya. Kakak nggak boleh, Pak. Ya, ngakak jangan lebihan gitu ya. Saya lihat pada serius ngapain ya gitu. Baru datang sudah pegang HP. Jadi saya ini coba HP-nya ditaruh di silent gitu ya. Nanti dicek satu-satu nggak apa-apa, kalau jangan dimatikan. Kalau dimatikan nanti kalau ada telepon darurat ya ditutup di silent. Nah, yuk sekalian, ya kita hari ini coba mau belajar masalah bisnis. Saya mau tanya buat sekalian yang Bapak bisa ketahui tentang HPA apa? Coba katakan. HPA adalah, ada orangnya nggak di sini? Kelihatannya sepi gitu ya. Halo, coba siapa yang sudah lama ikut HPA angkat tangan? Yang sudah lama ikut HPA, sudah bertahun-tahun tapi bonusnya segitu-gitu aja. Coba angkat tangan, sudah lebih dari 2 tahun ikut HPA siapa? Oh, Bapak 1, 2, 3, 4, 5. Yang baru 3 bulan itu ke HPA siapa?
Ya baru sebulan ikut HPA siapa? Yang baru ini daftar siapa hari ini? Yang baru hari ini daftar? Oh, 1 orang, 2, oh dahsyat. Kalau saya tanya Bapak sekalian, HPA itu apa? Ya anak SD juga tahu. Hebat penawar Al-Wahida. Ini Bapak sekalian. Bapak saya kenal namanya saya siapa? Pak Helmi. Kalau ditanya Pak Helmi itu gimana? Pertama, Berantem. wah baru kali ini. Biasanya gendut. Terima kasih Mas. Bonus Pak Helmi. Biasanya gendut, hitam, gitu. Biasanya gitu yang duluan. Kalau ibu nanti kadang-kadang ada nyeletuk imut-imut gitu. Amit-amit imut-imut. Jadi mendefinisikan jelas gitu Pak ya. Mendefinisikan. Jadi kalau nyari nanti kalau nanti ketemu Pak ini orangnya yang gendut itu pakai kacamata agak gandeng dikit gitu. Dikit aja nggak ada nyala sebanyak-banyak. Jadi jelas. Kalau ditanya HPA apa? Kembali ke herbal, lu nggak apa-apa. Di sini boleh ngomong apa saja dan benar semua. Nah, jadi nggak usah takut di sini. Mohon maaf, kan bukan pelajaran di sekolah. Anda bebas berpendapat. Yang penting jangan ngawur. Ya, silakan HPA apa? Ibu Nabawi, apa lagi? Halo. Ada logo paginya. Enggak apa-apa, ini semua yang penting ngomong gitu loh. Bisnis itu nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Takut dong saya nggak nyokot. Ayo, apa HPA? Kopi Radik. Kopi Radik. Dulu apa lagi? Herba alami apa lagi? Ada herba yang nggak alami Bu? Oh gitu ya. Ada apa lagi coba Bu? Kalau ditanya tentang HPA yang diingat apa? Minyak bubut gitu ya. Udah nggak ada. Di sini nggak ada, di Malaysia ada. Apalagi kita orang jadul ya. Apalagi halo, herba dari Malaysia, ada dari Indonesia Bu. Produk herbal yang bersinergi untuk dakwah Islam. Produk herba yang bersinergi untuk dakwah Islamiyah gitu ya. Apalagi halo, sudah ya, benar, yakin sudah. Kurang kopi Radik. Kurang kopi Radik. Hari ini belum minum kopi Radik ya Pak ya? Ya, masalah itu ya, sudah dikasih kopi Radik tidak diminum. Pulang ini diminum ya? Ya? Dijual kopi Radik. Dijual kopi Radiknya enggak. Tadi kan dikasih satu-satu ya? Ya. Sudah terima? Ya. Sudah diminum? Belum. Kasih ya. Jadi kayak hari ini kita belajar ngomong bisnis, bukan ngomong herba. Jadi herbanya untuk bisnis. Kalau ngomong bisnis jangan baper, ya, jangan sedikit tersinggung gitu ya, jangan ya. Bawa perasaan gitu. Buat apa perasaan dibawa-bawa? Ya. Terus sekalian hari ini kita ngomong bisnis jadi santai. Nah, ada anekdot bos sekalian tentang Indonesia dan orang Barat. Ada orang Barat, ini permisalan aja ya, punya penghasilan 10 juta, biaya hidupnya sebulan 5 juta. Orang Indonesia tanya, sisanya buat apa Pak? Jawabannya gimana orang Barat? Enggak, terserah saya. Oh, enak dong orang Barat itu ya. Penghasilannya 10 juta, pengeluarannya sebulan 5 juta, sisa 5 juta. Ditanya, untuk apa Pak yang 5 juta? Terserah saya. Enak jawabnya ya. Wah, Indonesia gak mau kalah. Gitu ya. Penghasilannya berapa? 2,5 juta. Wah. Pengeluarannya berapa? 5 juta. Sisanya dari mana? Terserah saya. Jadi sekalian, sering nggak kehidupan kita seperti itu? Sering ya. Itulah matematika Allah gitu ya. Cukup nggak cukup? Pasti cukup. Dan itu sampai sekarang masih makan, masih hidup. Nggak tahu itu. Pernah nggak ngitung sebulan pengeluarannya berapa? Nggak pernah. Pemasukannya berapa? Apalagi? Kalau kata istri saya kayak umbel, keluar masuk. Ya, sekalian. Ya, jadi kita sering mempunyai kondisi seperti ini, iya enggak? Betul enggak? Masih hidup, bisa menjalani hidup,
hidupnya masih normal, ya agak stres dikit Pak. Karena apa? Karena ada tambal sulam. Ya, kadang-kadang gali lubang, gali lagi. Sering nggak gitu Mas kalian? Gali lubang, gali lagi, makin lama makin dalam. Jadi Mas kalian, ini kita hari ini coba mau merubah mindset kita. Ya, jadi pebisnis itu, yang entrepreneur itu yang paling utama adalah mindset, ya, pola pikir. Maka hari ini buat sekalian, paling pertama kita rubah mindset kita. Saya mau tanya buat sekalian, kalau kita punya masalah kekurangan penghasilan, apa yang kita lakukan? Ayo, iya. Ya. Tapi ada sebagian orang ketika punya masalah, dia lebih memilih untuk berhemat. Ada nggak? Banyak nggak? Di antara kita ada nggak? Maksud saya di sini melakukan berhemat banyak nggak? Jadi puasanya bukan karena ibadah, karena terpaksa. Sering nggak kita lakukan seperti itu bos kalian? Sering. Karena apa? Karena kita dididik jadi orang pelit. Betul nggak? Betul. Balonku ada rupa-rupa merah hijau. Lali. Wah, balon tuh lali, aku aja masih ilang kok. Merah muda dan biru, meletus balon hijau, dot. Hatiku Sangat kacau, belum balonku tinggal, empat, ku pegang. erat, Kenapa nggak beli lagi? Nah itu jawabannya pelit. Sejak TK udah diajarin pelit, software pelit. Akhirnya kalau punya masalah ngirit. Jadi bos kalian, kalau kita punya masalah keuangan, bukan yang dibikin ngirit, tapi cari tambahan. Paham bos kalian? Ini kita diajarin sejak kecil seperti itu, akhirnya jadi software kita, software miskin, software kita, software pegawai, karena sejak kecil diajari ini. Ibu Budi pergi ke pasar, titik-titik sayur, jawabannya membeli, kenapa nggak menjual? modalnya kurang. Diajarin lagi, habis TK naik ke SD, habis itu SD masuk SMP, habis SMP masuk SMA, habis SMA kuliah, habis kuliah Kerja ngapain cari kerja? Di rumah saya banyak kerjaan. tapi udah bayaran. Jadi kalau bapak sekalian, yang penting penghasilan apa pekerjaannya? Penghasilan. Jadi software kita diajari kita untuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah untuk cari kerja. Akhirnya apa? Jadilah mentalnya pegawai. Orang pegawai itu takut kehilangan uang, karena nyari uangnya susah, dikumpulin gitu ya. Akhirnya jadi banyak, kemudian buat dagang bangkrut, rugi getun. Betul nggak? Betul. Kalau pegawai, kalau pengusaha rugi biasa. Beda mindset. Nah, maka kan ini kita coba rubah mindset kita menjadi mindset pengusaha. Jadi sekarang termasuk saya melatih jaringan saya. Kalau naik kereta itu naik kereta eksekutif, jangan ekonomi, pegel. Pilih mana? Naik kereta eksekutif atau naik ekonomi? Eksekutif. Harganya agak mahal dikit, nggak apa-apa. Jadi Allah itu memenuhi kebutuhan, bukan
nginap. Kalau kebutuhan dari eksekutif, maka akan ada uang untuk naik eksekutif. Daripada kita dari Semarang ke sini naik ekonomi, akhirnya pegel nggak bisa kerja. Itu mas kalian ya. Halo. Siap. Maka bos sekalian, nah ini ada cerita tentang maestro seniman patung. Suatu saat raja diraja, kalau di Jawa mungkin Raja Mataram ya, Raja Mataram undang seorang maestro bikin patung. Dia bilang sama maestro itu, wahai seniman patung, bikinkan keluarga saya patung yang paling bagus. Gitu ya. Dari rajanya, istrinya, anak-anak dibuatkan semua. Karena apa namanya patung raja, dia luar biasa hati-hati, luar biasa apa? Kerjanya, teliti. Akhirnya jadi. Kira-kira hasilnya gimana, Bu? Luar biasa. Bagus. Kalau kata orang sekarang ciamik. Luar biasa bagusnya, luar biasa indahnya. Sampai raja terkagum-kagum. Sampai kemudian saya akan bangunkan ruangan khusus untuk patung ini. Terus yang raja ngomong, sebagai penghargaan, tolong kamu buat patung dirimu sendiri. Ternyata ketika dia membuat patungnya dirinya sendiri, dia tidak pede. Akhirnya buat patungnya asal. Akhirnya jelek. Akhirnya enggak digabungkan sama keluarga kerajaan. Kan suatu kebanggaan ya kalau patungnya ada bersanding sama keluarga kerajaan. Karena jelek akhirnya ditaruh di luar, kena hujan, kena panas, akhirnya mutan. Bapak sekalian, kita sering gitu kan? Halo, sering gitu kan? Kalau lihat orang tuh belajar, dahsyat, luar biasa, hebat gitu. Tapi kita lihat dia sendiri, mungkin enggak ya? Saya bukan enggak bakat jualan tuh. 7 turunan saya enggak mungkin sukses. Jadi kalau ada orang yang ngomong, kita ini keluarga kita 7 turunan enggak mungkin sukses. Jawab ini, saya turunan ke-8. Sering nggak gitu Bapak sekalian? Kita menilai rendah diri kita sendiri, betul nggak? Betul lah. Nggak mungkin lah saya bisa penghasilan kayak Kak Helmi itu 30 juta, nggak mungkin. Ngomong boleh 3 juta ya angel. Betul nggak? Betul. Karena apa? Karena tidak percaya diri sendiri. Saya datang ke sini cuma mau ngomong sebagai bukti, bukan mau pamer. Sebagai bukti, ada yang sudah bisa berpenghasilan 1 juta per hari. Kalau ada orang yang bisa penghasilan 1 juta per hari, berarti saya bisa. Halo, jangan mulai ragu-ragu. Berarti saya bisa. Berarti saya bisa. Jadi Bapak sekalian, softwarenya dirubah. Jadi kalau ada orang saya ngomong jangan apa namanya, jangan ragu-ragu. Ya. Kalau ada orang yang bisa sukses berarti jangan ragu. Sampai Bapak sekalian, saya ini punya prinsip kalau saya belajar selalu yang nomor 1. Kemarin saya ingin ketemu Sandiaga Uno. Ya. Cuma saya belum ketemu, saya sudah ketemu sama timnya. Saya tanya, Pak sudah bisa bebas dari riba belum? Belum. Saya mundur teratur. Ya, saya pinginnya jadi triliuner yang bisa bebas riba. Jadi saya belum ada apa. Modelnya harus ada model. Maka bisa seperti itu kalau ketemu orang sukses, ya selalu kita tanya Apple, Google, Amazon, Harley Davidson, Disney, Mattel, ngerti Mattel nggak Pak? Ini saya ragu-ragu yang terakhir biasanya. Mattel ngerti nggak? Barbie ngerti, patung Barbie, boneka Barbie. Nah yang buat ini nih, tapi yang asli, ya, mahal harganya. Jadi Mattel ini dia suatu pabrik bikin boneka yang superhero macam-macam, tapi yang harganya mahal. Di seluruh dunia ada. Di Indonesia cabangnya di Cikarang, ada. Semua berasal dari garasi.
Jadi nggak langsung mendadak ngadeg daging gede. Enggak. Semua berasal dari garasi. Punya ruang tamu di rumah? Coba yang nggak punya ruang tamu angkat tangan. Punya ya? Ya. Berarti Anda punya peluang untuk Sukses. sukses. Karena modalnya hanya ruang tamu. Kok bisa Pak? Lah ya ini yang garasi aja bisa sukses. Apalagi yang punya ruang tamu. Sampai sini Bapak saya paham. Jadi Bapak sekalian, seringnya ini kita salah persepsi terhadap diri kita sendiri. Nggak mungkin saya punya penghasilan sekian, nggak mungkin saya bisa jadi miliarder, nggak mungkin. Di dalam otak kita selalu dikatakan nggak mungkin terus. Jadi Bapak sekalian, kita ini jadi kayak gini karena apa? Karena dibentuk sama orang lain, sama lingkungan. Masih ingat nggak dulu ketika waktu SD suruh bikin soal matematika salah? Apa yang terjadi? Pernah suruh maju terus salah? Pernah dukung. Terus apa yang terjadi? Satu kelas bilang akhirnya nyantol lagi kita, kemudian ditanamkan di dalam otak kita bahwa matematika pelajaran yang susah. Akhirnya susah, benar nggak? Benar. Jadi hati-hati bahasa sama anak-anak ya. Jangan pernah matematika itu menyenangkan ya. Dia kan bisa matematika. Jadi Bapak sekalian, karena kita seperti akhirnya software kita masuk matematika susah, akhirnya matematika nggak pernah dapat. Terus, wah kamu seperti ini, kamu seperti ini. Sering nggak tetangga kita ngomong gitu? Sering nggak? Akhirnya terbentuk di kita nggak? Coba Bapak sekalian, ternyata Anda bentukan orang lain. Jadi ketika mendefinisikan diri kita, saya adalah, yang muncul apa coba Pak? Orang yang tidak sukses. Muncul kalimat-kalimat negatif. Karena apa? Yang masuk informasinya negatif. Jadi harus kan, saya nggak pernah tuh ngomong anak saya, kamu hebat. Kenapa? Akhirnya jadi percaya diri. Nah hari ini bos kalian, software yang negatif itu akan kita delete, dihapus, ya. Supaya apa? Supaya kita jadi manusia yang baru. Coba saya mau tanya, kita ini ciptaan Allah yang paling baik bukan? Iya. Iya. Terus kok minder kenapa? Halo, otaknya sama Einstein sama enggak? Sama. Sama Bill Gates, waktunya sama enggak? Sama otaknya sama enggak? Sama. Kenapa beda hasilnya? Padahal kita sudah punya kuncinya surga. Ya Bapak sekalian, kita sudah punya kunci surga belum? Halo, jangan-jangan nggak tahu kalau sudah punya kunci surga. Halo, kita sudah punya kunci surga belum? Sudah. Kunci surga itu apa? La ilaha illallah, itu kunci surga.